bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan, sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa setiap hari Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Saya pagi hari ini sangat bersyukur sekali karena apa ya, hatiku itu kenapa mau hari-hari ibadah. Mungkin hari ini saya ibadah yang terakhir di gereja ini.
dan di mana-mana aja enggak. Kenapa? Karena fisik saya sudah tidak mengizinkan lagi. Tapi saya tidak heran, usia saya sekarang 81 tahun. Iya, 81 tahun. Makanya saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan selalu memberi kekuatan begitu. Makanya hari ini tadi aku bilang sama Anu, tolong kasih tahu sama Pak Gembala, mau bersaksi, bilang dengan Pak Didi. Karena ini terakhir kali saya bisa masuk ke gereja lagi. Ya itu tadi saya ulangi lagi karena apa? Karena umur saya semakin lanjut, bertambah, tidak bisa kemana-mana lagi. Nah jadi ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin meninggalkan pesan untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di sini. Saya maunya kalian semuanya rukun, bersatu hati. Kalau ada yang salah dimaafi, harus bermaaf-maafan. Jangan kita hidup dalam Tuhan, jangan bisa dendam dengan orang lain. Itu pesan saya yang pertama. Nah, karena itu hari ini saya ulangi lagi sampai saya bisa memaksakan diri saya datang ke rumah gereja ini karena saya pamit dengan kalian semua. Pamit apa? Saya tidak tahu kapan-kapan Tuhan panggil saya kan. Saya ini menunggu giliran. Jadi saya kira hanya itu aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kalau saya pernah menyakitkan hati anak-anak Tuhan yang ada di GBI Tadwanti ini selama saya bergabung di GBI Tadwanti, sekali lagi saya minta maaf luar biasa, dengan tulus hati saya minta maaf. Hanya itu aja. Puji nama Tuhan, meskipun Adu sudah lanjut usia, tetapi semangatnya sangat luar biasa. Pesan yang saya dapatkan dari Adu bukan cuma untuk diri saya sendiri, tetapi buat kita semua. Kita harus saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena dari Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Itu yang Tuhan ajar Tuhan bagi setiap kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan apabila di antara kita ada berbuat kesalahan, kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Kenapa? Karena dari awal Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang kita semua untuk datang lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Haleluya Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan menyelamatkan hidupku. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah diselamatkan dari api neraka. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa?
sebab itu betapa kami kagum akan kasih setiamu yang sudah bekerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami kembali mendengarkan akan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya Engkau yang nampak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Saudara siap terima firman Tuhan? Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, hari yang indah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Hari ini kita kembali bersama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak bosan melihat saya terus berdiri, karena sebenarnya jadwalnya bukan saya, tetapi tidak mengapa. Saya lagi diizinkan Tuhan untuk berdiri melayani akan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini ada kaitan erat dengan kesaksian dari Oma, dari ibu kekasih yang ada. Saya sebenarnya tidak tahu, tapi ketika beliau bersaksi, apa yang beliau saksikan itu kata-kata penguatan himbauan buat kita semua ada kaitannya dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Mengapa? Karena kehidupan kita di akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Banyak orang mementingkan diri sendiri, sudah tidak peduli akan satu sama yang lain. Lu gue istilahnya. Kamu saya sudah tidak peduli lagi. Tetapi melalui kesaksian tadi, ibu kekasih yang ada menghimbau kepada kita. Beliau di usia yang sudah lanjut masih punya kerinduan yang luar biasa untuk datang kepada Tuhan. Menghimbau kepada kita semua, hendaklah kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Hendaklah kita untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kita membutuhkan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tetapi kita membutuhkan partner, kita membutuhkan rekan kerja, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan relasi untuk kita menjalani kehidupan kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 18, kita akan baca dari ayat 18 sampai yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar. Dengan kasih Kristus untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama, hanya 3 ayat saja. Di sini perikop firman Tuhan tentang menasihati saudara. Injil Matius 18 ayat 18 mulai 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, percayalah, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang menasihati sesama saudara. Sekalipun kita di tempat ini kita berbeda-beda suku, tetapi di dalam kasih Kristus kita adalah satu di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan menasihati sesama saudara. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Sekalipun ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Dayak,
Dayak pun masih terbagi dari berbagai macam, ada Dayak Siang, Dayak Ngaju, Dayak Manyang. Di tempat ini ada berapa Dayak? Saya Dayak Kalimantan Timur, Dayak Tunjung. Kita dikatakan kebenaran firman Tuhan adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, yang ingin kita pelajari bersama-sama hari ini dikatakan, Yesus mengatakan kalimat ini bukan bertujuan untuk mengatakan bahwa saat kebaktian yang dihadiri oleh hanya sedikit orang, maka Tuhan ada di sana. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul. Bukan itu yang ingin Tuhan Yesus katakan. Tetapi Yesus sedang mengajak muridnya, saudara dan saya, bahwa apa yang dimaksudkan dengan 2-3 orang itu mengenai kesepakatan. Coba kalau kita melihat pada ayat yang selanjutnya, saya akan baca ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, berarti bukan dalam satu pertemuan ibadah saja yang sedikit orang lalu dikatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada. Tetapi di sini kita akan garis bawahi kata sepakat. Kata sepakat di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya apa? Dan kita akan melihat dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, apa itu dikatakan dengan sepakat yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sepakat yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bahasa aslinya supuneo, itu artinya adalah harmoni. Ada satu harmonisasi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang tadinya kita terdiri atas berbagai macam suku. Kita di gereja ini ada berbagai macam suku. Bagaimana kita mengadakan satu kesepakatan di dalam kita yang berbeda-beda ini. Itu yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada saya dan saudara. Bukan hanya sekedar ketika kita sedikit orang yang datang beribadah kita yakin bahwa Tuhan ada. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak salah. Tetapi yang sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada saya dan saudara lebih kepada kesepakatan yang dimaksud kebenaran firman Tuhan, harmonisasi. Kalau kita melihat pertunjukan orkestra itu terdiri dari berbagai macam alat-alat musik. Mereka bersatu, bahkan kalau kita menyaksikan itu kita hanyut, kita terlena. Karena apa? Nada-nada yang dihasilkan dari berbagai macam alat musik yang ada sangat indah, merdu, enak didengar, enak dinikmati. Itu yang Tuhan ingin gambarkan kepada saya dan saudara. Kita ada satu kesepakatan. Mengapa dikatakan ada satu kesepakatan? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-15, saudara nanti di rumah boleh baca kembali dalam satu pasal ini. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-15, di mana apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya apa? Kita menerima antara satu dengan yang lain. Jika ada yang berbuat dosa, dikatakan ibu kekasih kita tadi, jika ada yang berbuat salah, maafkanlah dia, ampunilah dia. Nasihat Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Jika ada kedapatan satu orang berbuat dosa, kita panggil secara 4 mata, nasihatin dia. Ketika dia tidak bisa dinasihatin dengan secara 4 mata, lalu di ayat yang selanjutnya, bawa kembali 2 atau 3 orang. Dan kalau sudah 2-3 orang bawa di tengah jemaat, dan apabila dia sudah tidak menerima, anggaplah dia sebagai orang luar. Itu dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita belajar membangun relasi, membangun
semua bangun kesatuan. Mari kita belajar membangun unity di dalam Tuhan. Sekalipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, setiap suku punya budaya masing-masing. Mari kita ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mau membangun unity, membangun kesatuan. Kesatuan di sini kalau banyak orang mengatakan kesatuan harus bersatu, itu harus seragam, tidak. Apakah demikian? Kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan sama sekali tidak demikian. Kalau Tuhan inginkan kesatuan, bukan berarti kita berbahasa roh sama semua bahasa rohnya. Orang yang menyampaikan firman Tuhan sama semua, tidak. Justru dari perbedaan itulah kita akan melihat bahwa dari berbagai-bagai macam karakter, bahkan dari berbagai-bagai macam karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita mau pergunakan itu bersama-sama. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Kebenaran firman Tuhan datang kepada saya dan saudara untuk kita boleh membangun kesatuan di antara kita. Kita harus mahir menerima akan perbedaan. Dimulai dari dalam rumah tangga antara suami dan istri. Kalau antara suami dan istri saja sudah tidak bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain, apalagi nanti keluar. Kalau di dalam rumah tangga tidak bisa menerima perbedaan, saya dengan suami saya sangat berbeda sekali. Saya orang Dayak, suami saya orang Manado. Kalau saya ngomongnya pelan, suami saya ngomongnya nadanya tinggi. Jadi kalau sering saya katakan kepada suami saya, bisa enggak kamu pelanin sedikit nada suara? Karena nada suara itu sangat mengganggu pendengaran saya. Saya tidak bisa mendengar nada suara yang tinggi. Seolah-olah bagi saya itu marah. Padahal begitulah suami saya. Kalau dia membuka pintu, suaranya nyaring. Nutup pintu, suaranya nyaring. Saya sudah katakan, bisa nggak kamu mulai belajar nutup pintu itu pelan-pelan tanpa suara? Saya sampaikan kepada dia, perbedaan itu memang ada, harus ada. Karena kita dua pribadi, perbedaan itu tetap ada. Apalagi kita di dalam gereja, semakin banyak jemaat, semakin banyak perbedaan. Yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, bisakah kita membangun kesepakatan? Bisakah kita membangun menerima perbedaan kita sehingga kesepakatan terjadi? Kalau kesepakatan terjadi, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi akan hasil dari kesepakatan itu. Dalam rumah tangga kalau kita tidak sepakat menghadapi anak-anak, maka tidak akan ada koneksi. Antara suami istri tidak terkoneksi, antara anak dan orang tua tidak ada koneksi. Orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak. Oh, kalau saya pendeta, anak saya juga harus jadi pendeta. Kalau anak saya dokter, anak saya pun harus jadi dokter. Kalau saya guru, anak saya pun harus jadi guru. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar menerima perbedaan. Mungkin anak kita ada keinginan yang berbeda dari kita. Cita-cita dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak sama seperti kita. Misalnya kita guru, anak kita dia nanti mau jadi apa? Kita menerima akan perbedaan itu. Selagi tidak merugikan kita, selagi itu tidak merusak nama baik, selagi itu tidak mempermalukan keluarga, selagi itu tetap mempermuliakan nama Tuhan, kenapa tidak? Orkestra, ada berbagai macam alat musik, ketika dimainkan akan luar biasa.
kita bisa menikmatinya. Coba bayangkan kalau saya berapa waktu yang lalu ikut sekolah minggu, sempat guru sekolah minggu mengajarkan sekolah minggu tentang Menara Babel. Itulah yang terjadi kalau tidak ada kesepakatan. Itulah yang terjadi kalau tidak bisa menerima satu perbedaan. Mereka ingin membangun satu hal yang melampaui daripada penciptanya. Tidak bisa menerima. Oh, saya lebih kuat, saya lebih bisa. Kita bisa, kenapa tidak? Di dalam kita melayani akan Tuhan, di dalam kehidupan kita berjamaah, kita harus bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Antara pelayan Tuhan WL, yang satu sebagai WL, ada berapa orang sebagai WL di gereja ini? Ada berapa orang yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan? Ada berapa orang yang juga terlibat dalam pemain musik, multimedia, apapun, koordinator sekolah minggu, pemuda, remaja. Kita ini ada karunia yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan. Jangan kita beranggapan, oh saya lebih bagus, lebih baik saya aja. Mengapa saya adakan jadwal untuk kita melayani Tuhan? Karena saya tahu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak menggunakan Bapak Ibu Saudara, saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya memendam, saya menuntut akan karunia itu. Tapi saya melihat ada karunia yang Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam menyampaikan firman Tuhan. Mungkin gaya saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, mungkin gaya Bapak Ibu Saudara menyampaikan firman Tuhan, sekalipun ayat yang sama berbeda. Itulah perbedaan yang harus kita dapat menerimanya antara satu dengan yang lain. Ketika kita bisa menerima perbedaan si A dan si B, maka harmonisasi terjalin. Harmonisasi ada di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan di dalam jemaat itu ada gembala, ada guru, ada pengajar, ada penginjil. Bukan hanya gembala saja. Ada banyak karunia, yang artinya ada banyak karunia yang harus kita pergunakan untuk satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Membangun tubuh Kristus. Kalau kita terpisah-pisah, apakah itu dikatakan tubuh Kristus? Tidak. Tubuh Kristus itulah bersatu. Ada berbagai macam karunia terdiri di sana, yang terlibat di dalam sana, sehingga baru dikatakan tubuh Kristus. Kalau hanya satu saja, bukan tubuh Kristus namanya. Tetapi kita dipersiapkan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, menuju kepada arah yang lebih baik. Apakah saya lebih baik? Belum tentu. Apakah saudara lebih baik? Belum tentu. Kita sementara sama-sama berjuang ke arah yang lebih baik, kata Rasul Paulus. Kita sementara berjuang menuju ke sana. Nah, di sini kalau kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, sebagaimana sepakat yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu supaya saya dan saudara dapat menerima perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan satu harmonisasi di dalam kehidupan berjamaah. Tuhan menginginkan itu dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memiliki gaya hidup yang sedemikian rupa. Dia memiliki gaya hidup yang senantiasa ingin supaya bersatu. Dia terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan. Dia bersatu. Dia menerima siapa saja, bahkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara ingat seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus. Bahkan murid-muridnya berkata, kok Yesus mau ya? Ini dengan bahasa saya sendiri. Kok Yesus mau ya? Padahal dia orang berdosa. Tetapi Yesus menerima seorang berdosa tersebut.
Dia tidak memilih-milih. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa, sehingga mereka diselamatkan, sehingga mereka mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba salah seorang saya minta melihat di dalam Mazmur pasal yang 133 ayat yang pertama, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana mengenai kesatuan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Mazmur 133, minta seorang membacakannya sampai ayat yang ketiga, karena cuma 3 ayat saja. Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai ayat ketiga, Ya. dengan perikop persaudaraan yang demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya. Ada hasil dari harmonisasi tadi. Dikatakan Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya turun atas kita. Harmonisasi dalam rumah tangga. Kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah saya menerima perbedaan suami saya, menerima perbedaan istri saya? Kita koreksi diri kita. Kalau ada doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, mungkin kita belum bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada saya dan saudara. Ketika kita sudah menerima perbedaan antara satu dengan yang lain, maka dikatakan dalam firman Tuhan di sini dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan rukun dikatakan firman Tuhan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup rukun, maka dikatakan firman Tuhan, Dia akan memerintahkan berkatnya turun atas kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan bagi saya dan saudara. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, bukan hanya materi saja yang Tuhan limpahkan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan dengan jelas datang kepada saya dan saudara pagi hari ini, mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa belajar memiliki kesepakatan di dalam Tuhan. Kita mau sepakat di dalam Tuhan. Kita mau mengadakan satu kesatuan dalam kehidupan kita berjemaah. Di tempat ini kita mau mengalami akan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan, mari kita hidup saling menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita dengan berbagai-bagai macam karakter. Ada karakternya yang lemah lembut, ada yang keras, dan ada yang sedang. Kita mau menerima itu, karena kita adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Kalau kita adalah satu kesatuan di dalam Tuhan, maka kita belajar menerima perbedaan. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kehidupan kepada kita. Dia tidak hanya mengajarkan teori saja, tetapi Dia langsung mempraktekkan itu di dalam kehidupannya. Dia mengasihi semua orang, Dia menghargai semua orang. Betapa Tuhan luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Kasih yang daripada Tuhan itulah yang ingin Tuhan terapkan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai jemaat Tuhan diajarkan untuk saling menerima perbedaan.
Gaya hidup yang Allah sudah ajarkan kepada saya dan saudara, yaitu gaya hidup yang penuh dengan kasih, gaya hidup yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Tapi kita pada hari ini, kita tidak hanya belajar bagaimana gaya hidup yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan gaya hidup yang sedemikian rupa, tetapi di tengah-tengah perjalanan kita mengikuti akan perjalanan Yesus yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita itu, ada satu yang tidak senang dengan kehidupan saya dan saudara, yaitu si iblis. Dia bekerja keras untuk apa? Menghancurkan setiap apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Dia ingin menghancurkan. Dia ingin supaya kita memandang satu perbedaan itu menjadi sesuatu yang layak, menjadi sebuah alasan yang tepat untuk terjadi perselisihan, terjadi permusuhan. Itu yang iblis kerjakan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat gaya hidup Tuhan, dia mahir membangun hubungan, dia mahir menerima perbedaan. Kalau kehidupan iblis, dia mementingkan diri sendiri, egois. Itu kehidupan iblis. Coba kita melihat, kita tidak membahas di sana, tapi kita sekedar melihat saja. Yesaya 14 ayat yang ke-13. Kita melihat sejenak, kita melihat di sana. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita. Yesaya 14 ayat 13 mulai. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ini. Ini merupakan kejatuhan daripada Lucifer. Kalau kita melihat perbedaannya, kalau Bapak Ibu mau melihat perbedaan yang lebih jelas, kalau kita melihat ketika penciptaan dunia ini, Yesus menciptakan dunia ini, betapa Yesus melihat sesuatu itu indah, sesuatu itu luar biasa baiknya. Ada satu kali ketika Yesus menciptakan Adam, Tuhan mengatakan tidak baik. Kalau Bapak Ibu boleh baca nanti dalam penciptaan itu, dari awal penciptaan Yesus dia mengatakan semuanya baik. Tetapi ketika dia menciptakan Adam, dia mengatakan tidak baik. Tidak baik kenapa? Tidak baik manusia itu hanya seorang diri. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Artinya kita sebagai manusia tidak bisa hidup hanya seorang diri. Kita harus memiliki teman. Kita harus memiliki partner. Ini bukan ditujukan kepada yang belum punya pasangan hidup ya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu hanya seorang diri, lalu cepat-cepat mencari pasangan hidup. Nanti salah lagi. Banyak yang sudah memiliki pasangan hidup tetapi masih merasa sendiri. Karena apa? Tidak dapat menerima perbedaan. Jadi menjadi bekal bagi adik-adik yang belum memiliki pasangan hidup, jangan hanya buru-buru mencari pasangan hidup, supaya karena firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri, lalu bergegaslah kita mencari pasangan hidup dan akhirnya hancurlah. Bukan demikian. Tetapi dalam pekerjaan kita dimaksudkan oleh Tuhan, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas kita, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berjemaat, kita harus bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita harus dapat membangun relasi, kita harus dapat membangun kesatuan, unity di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau juga dia menyuruh kita mencari pasangan hidup lalu menghancurkan kehidupan kita. Tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita tetap dapat menerima perbedaan antara satu dengan yang lain dimanapun kita berada.
Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau iblis dia memiliki gaya hidup yaitu mementingkan diri sendiri, yaitu egois. Tercatat di dalam Yesaya di sini pasal yang ke-13 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku mulai aku. Dalam penciptaan Tuhan mengatakan kami, bukan mengatakan aku, tetapi Tuhan mengatakan kami. Kami, arti kata kami itu menjelaskan bahwa lebih daripada satu orang, bukan hanya Yesus. Berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah saya mampu berdiri sendiri melayani Bapak Ibu Saudara? Dari saya yang main musik, saya yang memimpin pujian, saya juga menyampaikan firman Tuhan, lalu saya juga ambil alih pengumuman, saya juga nanti mengajar sekolah minggu, saya juga yang mengajar pemuda remaja. Apa yang terjadi? KO. Karena apa? Tidak mempercayakan orang lain, tidak mau mendelegasikan tugas kepada orang lain. Sementara Bapak Ibu Saudara punya karunia yang sama yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita bergandengan tangan dalam kita melayani dengan karunia yang berbeda-beda. Sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya, kita mau memiliki gaya hidup seperti Allah. Dia mahir membangun hubungan, mahir menerima perbedaan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan bagi kehidupan saya dan saudara. Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara kebenaran firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat yang 11 akan bacakan untuk kita. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Di sini kalau kita melihat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari Biliam kita dapat melihat kesesatan masalah upah. Biliam terjatuh karena upah, dan Korah kedurhakaan. Yang sering kita dengar adalah Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Dalam Kejadian pasal yang keempat, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Saya tidak akan membacakannya secara detail, tapi saya menyampaikan ayatnya saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya di sana. Bagaimana cerita Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Kain diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sana Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel? Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel? Apa yang dijawab oleh Kain? Saya tidak karena saya tidak membaca ayat itu, nanti Bapak Ibu boleh membaca sendiri di rumah. Kalau saya boleh memakai bahasa asing saya, mungkin dalam perkataannya Kain dia berkata begini, apakah saya menjaga adik saya? Apakah saya pengasuh saudara saya? Apakah saya orang yang bertanggung jawab atas saudara saya? Tidak. Sehingga kalau kita melihat, tapi mari kita akan melihat di sana supaya tidak salah. Kejadian pasal yang keempat, kita akan melihat sebentar di sana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Kejadian pasal 1, maaf. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan apa yang dikatakan oleh Kain di sini? Pasal 1 ayat ke-13. Ini ketika Tuhan Yesus menciptakan, di sini kalau Bapak Ibu Saudara boleh melihat nanti bagaimana penciptaan Tuhan Yesus menciptakan. Dia melihat semuanya indah. Dikatakan Tuhan semuanya indah. Sehingga pada satu saat dia menciptakan Adam, satu kali dia mengatakan tidak baik manusia seperti ini. Sampai pada ayat yang selanjutnya, sampai pada manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai kepada Kain dan Habel. Apa yang terjadi ketika Kain dan Habel di sana mereka mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan? Disitulah terjadi permasalahan. Ketika persembahan yang satu diterima oleh Tuhan dan persembahan yang lain tidak diterima oleh Tuhan, maka apa? Kesepakatan ada satu amarah yang luar biasa itu timbul di dalam hati. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita di dalam Tuhan, kita adalah satu kesatuan. Tidak ada yang lebih berharga di pemandangan mata Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat di pemandangan mata Tuhan. Saya dan saudara sama di pemandangan mata Tuhan. Kita memiliki tugas yang sama, menjaga harmonisasi antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan bertanggung jawab untuk senantiasa kita boleh bersatu di dalam Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan juga bertanggung jawab untuk itu, maka mari kita mau jaga kesatuan kita di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh membaca di sini akan bagaimana Kain dan Habel ketika Kain dia diusir oleh Tuhan. Dikatakan, Tuhan katakan dia dilarang tidak boleh pulang. Dia dikatakan harus mengembara. Dia tidak boleh pulang. Saudara bayangkan kalau kita punya rumah tetapi kita dilarang pulang ke rumah. Beberapa waktu yang lalu karena kita ibadah, setelah ibadah itu hujan, lalu kita tidak bisa pulang ke rumah. Rasanya bagaimana? Gelisah kita. Kita punya rumah tetapi kita tidak bisa pulang. Kita punya tempat tinggal, tetapi kita tidak diizinkan pulang. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara ada di GBI Terbanting. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara boleh masuk, duduk, beribadah di gereja GBI Terbanting. Yang ingin Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, dalam firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara, kita terima perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita saling membangun antara satu dengan yang lain. Karakter yang berbeda-beda, kita mau bersatu di dalam Tuhan. Sebagai akibat ketika kita bersatu di dalam Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Di dalam Mazmur tadi dikatakan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Saat ini kita sementara membangun gereja, kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kita perlu kesatuan hati. Kita perlu bersatu hati. Ada kesatuan, ada kesepakatan di sana. Kesepakatan bukan berarti harus seragam, tidak. Berbeda-beda, tetapi bagaimana dari yang berbeda itu? Kita harus bersatu di dalam Tuhan untuk mencapai satu tujuan yang luar biasa, tujuan yang indah. Coba kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Matius tadi. Matius 18. Saya akan bacakan kembali untuk kita. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika
tidak dapat membangun gereja hanya dengan kata saya, tetapi kita bersama-sama membangun. Dengan hanya satu orang kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tetapi mari kita mau bersatu hati di dalam Tuhan, bersatu di dalam kasih Kristus. Saudara sudah tertanam ada di gereja ini. Dan ingin saya katakan, bukan kebetulan kita boleh ada di gereja ini, tetapi mari kita saling menjaga harmonisasi, bersatu hati antara satu dengan yang lain. Jangan memandang kelemahan yang satu dengan kelemahan yang lain. Kalau kita melihat ada tiga agenda satu komunitas yang sehat. Ada tiga agenda dalam komunitas yang sehat. Bukan ada agenda komunitas yang tidak sehat. Komunitas yang sehat yang pertama membangun hubungan kepada Tuhan. Kalau kita boleh datang bersama-sama, kita beribadah bukan kita melihat kekurangan si A si B, tetapi kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita datang beribadah ke gereja bukan kita hanya melihat kekurangan yang satu dengan yang lain, tetapi kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama masing-masing kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah kita untuk melihat kekurangan si A si B. Kita membangun iman kita kepada Tuhan, sehingga banyak kita mengatakan kalau beberapa bulan yang telah lewat, saudara saya sendiri, kakak saya, dia curhat sama saya. Kalau saya hanya memandang manusia, katanya, saya sudah lama tidak mau ke gereja. Karena terlalu banyak dari A sampai Z ini, saya seolah-olah tidak ada arti apa-apa. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya tidak memandang manusia, saya hanya memandang Tuhan. Arti kata membangun iman kita kepada Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak memandang kelemahan si A. Oh si A, ketika dia WL kelemahannya ini. Oh si B, ketika si B main musik kelemahannya ini. Si C, ketika dia di multimedia kekurangannya ini. Ketika gembala ketika menyampaikan firman Tuhan kekurangannya ini. Tidak, bukan itu yang kita cari. Tetapi ketika kita datang dalam sebuah komunitas, di dalam gereja GBI Terbangun, yang kita mau, kita membangun iman kita kepada Tuhan, bukan kita melihat kekurangan sesama, supaya kita mendapatkan komunitas yang sehat. Yang kedua, membangun hubungan dengan sesama. Ketika kita datang ke gereja, kita membangun hubungan dengan sesama. Kita tidak memandang kelemahan si A si B, tetapi kita melihat bagaimana kita, bahwa kita satu di dalam Tuhan. Kita harus saling bergandengan tangan. Ibu kekasih yang ada tadi menghimbau kepada saya dan saudara, mari kita bergandengan tangan di dalam Tuhan, supaya apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Pembangunan gereja yang kita rindukan itu dapat terlaksana. Ketika pembangunan itu boleh terlaksana, pembangunan itu boleh terjadi, gereja Tuhan itu boleh jadi. Bukan nanti yang dipuji bukan gembala, tetapi puji Tuhan. GBI Terbantin, jamaat Terbantin bisa membangun gereja. Padahal mereka cuma sedikit loh, cuma sedikit. Dikatakan firman Tuhan 2-3 orang, hanya sedikit jumlah, tapi mereka bisa membangun gereja. Karena apa? Bukan karena jemaat GBI Terbantin orangnya berduit semua, tidak. Tetapi ada kesatuan hati, ada unity di sana. Tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lain sebagai hal yang patut menjadi sebuah perbedaan yang harus menjadi persoalan, yang harus dipersoalkan. Tetapi dengan perbedaan itulah kita mau bersama-sama membangun komunitas yang sehat dengan sesama kita. Yang ketiga, komunitas yang sehat itulah membangun hubungan keluarga. Banyak orang hanya membangun hubungan keluar, tetapi yang di dalam tidak dibangun. Mengapa? Karena enak ya di luar tidak tahu, tetapi ketika di dalam kan semuanya saya tahu saudara, saudara tahu saya, jadi lebih enak kalau membangun keluar. Tetapi jangan kita salah, ketika kita membangun keluar
keluar, kita tidak membangun di dalam dulu, apa yang akan terjadi? Mungkin kita bisa cepat, tetapi apa yang akan terjadi? Hancur betul-betul. Karena yang di dalam kita tidak bangun terlebih dahulu. Mari kita membangun terlebih dahulu. Mulai dari dalam rumah tangga kita, membangun terlebih dahulu. Mengapa kalau kita melihat dalam kehidupan dari dalam rumah, dari rumah tangga, kita keluar sedikit ada RT, keluar lagi sedikit ada RW, keluar lagi sedikit ada kelurahan, camat, bahkan sebagainya dan sebagainya. Itu artinya kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan partner, kita membutuhkan teman untuk membangun. Kita tidak dapat membangun sendiri. Misalnya satu rumah, mungkin hanya kepala rumah tangga saja, perkataan kepala rumah tangga saja yang benar. Lalu bagaimana dengan yang lain? Bisakah berjalan dengan baik? Tidak, tentunya nanti akan pincang. Tetapi mulai dari dalam rumah tangga kita membangun harmonisasi, kita membangun kesatuan. Dari perbedaan yang ada akan terjalin satu hal yang indah. Demikian juga di dalam ketika kita dalam persekutuan kita di rumah. Kalau kami di rumah, karena anak kami Evan dia suka menyanyi, jadi ketika kami berdoa malam, yang dia mau nyanyikan itu lagu yang sudah dia hafal. Ketika bapaknya menyanyikan lagu yang tidak dia hafal, dia diam. Nanti kalau sudah selesai kami berdoa, baru dia katakan, "Bapak ini orang tidak tahu lagu, disuruh menyanyi." Nah itu, kalau kita hanya ibaratnya hanya maunya kita saja. Anak kami itu bukan protes, dia protes. Jadi mulai sekarang ketika kami menyanyi di rumah itu, dia tahu lagu apa yang dia nyanyikan. Ketika bapaknya main gitar, dia angkat lagu sekalipun salah, dia mengangkat lagu itu. Maka lagu itu yang akan kami nyanyikan. Karena dia belum banyak hafal lagu, jadi lagu yang dia hafal itulah yang dia nyanyikan. Harmonisasi. Ada satu harmonisasi ketika kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Itulah kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita dalam gereja. Kita tidak bisa mengembara hanya di luar sana, di sana. Kita butuh komunitas. Kita butuh tempat tinggal. Kita butuh tempat bernaung. Kita butuh tempat kita ditanam. Iman kita ditanam, yaitu kalau kita berjemaat, kita perlu wadah tempat kita tinggal. Kalau kita tidak memiliki wadah tempat kita tinggal, kita mengembara, kita tidak tahu jalan pulang. Tetapi ketika kita ada wadah tempat kita berkomunitas, tentunya komunitas yang sehat, kita akan rasa aman di sana. Maka dikatakan kita membangun hubungan dengan sesama dalam satu wadah gereja GBI Terbantin. Kita membangun hubungan dengan sesama komunitas. Kita mau membangun komunitas yang sehat, bisa membangun antar sesama kita. Ketika kita sudah membangun sesama kita yang ada di dalam, baru kita bisa membangun akan keluar. Kalau kita tidak bisa membangun di dalam, bagaimana kita bisa membangun keluar? Di dalam dulu kita bereskan, selesaikan pembangunan di dalam, kesatuan kita di dalam, baru kita keluar. Jangan kita hanya mau membangun di luar, sementara di dalam kita tidak mau membangun. Kita mau bersama-sama, hidup kita bersama membangun di dalam. Komunitas kita yang sedikit ini, ketika kita bersatu hati, maka dikatakan oleh firman Tuhan, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Permintaan kita yang sedikit ini dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi ayat selanjutnya tadi dikatakan ada satu kesepakatan. Kita sepakat, ada satu harmonisasi, baru hal itu dikabulkan oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita mau ada harmonisasi dalam kehidupan kita
Sekalipun kita sedikit, tapi apabila ada kesatuan hati, akan besar kuasanya. Dikatakan doa orang benar apabila dengan yang dinaikkan akan besar kuasanya. Kalau kita tidak ada kesehatian, tidak ada kesepakatan, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Mulai hari ini, ketika firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, kita mau bangun kesatuan sehingga harmonisasi itu terjalin di antara kita, maka kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bukan kebetulan firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Nah, bukan kebetulan ibu kekasih kita tadi bersaksi. Kita melihat betapa ibu kasih yang ada. Saya juga takut-takut karena kalau beliau terlalu lama duduk, karena sudah sakit pinggang, tidak tahan lama duduk. Makanya katanya kalau mungkin ini terakhir untuk beribadah di gereja karena kondisi situasi, bukan karena ada sesuatu dengan kita jemaat yang ada, bukan. Tapi karena kondisi, karena situasi yang tidak memungkinkan, keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk beliau boleh tetap ada di gereja karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sakit kalau duduk terlalu lama, jadi harus duduk, baring, bisa berdiri sebentar. Nah itulah, kita harus memahami itu. Nah ketika firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, mengajarkan kepada saya dan saudara, mari kita memiliki gaya hidup sama seperti Yesus, yang mau menerima, yang mahir membangun akan hubungan dengan sesama kita. Amin. Firman Tuhan, kita mau bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan sebagai ungkapan sukacita kita di hadapan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Ketika kita menyadari kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kita, maka kita mengoreksi diri kita, kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Kita mau memahami perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Siapkan hidup kita untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Lakukan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lakukan hanya saja kita katakan. Yeah.
sehingga ada satu kesatuan hati dalam kehidupan rumah tangga, sehingga berkat-berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan kami berjemaat, kami harus menerima perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami berjemaat, sehingga pembangunan tubuh Kristus boleh terjadi, boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari demi hari Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus, mari Kau berbicara dalam hati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau lebih lagi menerangkan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus itu tidak ada yang dapat membatasinya. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang berbicara dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengerti dengan lebih jelas lagi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan hormat hamba kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kembalikan hamba-Mu dalam pengurapan baru, untuk hamba boleh pakai melayani akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Saudara sudah diberkati firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Kiranya Tuhan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
sidang jemaat-Mu ya Bapa. Bahkan anak-anak dalam bangku pendidikan, mereka diberikan kepintaran dan kecerdasan oleh Tuhan. Anak-anak yang harus terpisah dari orang tua karena mereka Tuhan sekolah jauh dari tempat ini Bapa. Biar mereka juga tetap merasakan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bagi kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu ini tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan senantiasa ada, kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Lawatan-Mu terus ada bagi hidup kami Bapa. Bahkan dalam setiap kami melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Dalam setiap langkah kami ada tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak salah langkah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-hamba yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, biarlah Engkau kembalikan dalam pengurapan baru, sehingga kami boleh kembali pakai untuk melayani akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, pembangunan gereja kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami Bapa. Apa yang tidak dapat kami kerjakan, Engkau melakukan itu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi tugas kami, apa yang bisa kami lakukan. Yang tidak bisa kami lakukan, kami serahkan kepada-Mu Bapa. Engkau yang punya cara untuk menolong kami, Engkau punya cara untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, sebentar kami akan pulang. Biar penyertaan-Mu tetap berlaku atas hidup kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita mau terima berkat. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, perantara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri akan ibadah ini. Saudara sudah diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.